Jadi Allah simpen di hari Jumat itu satu waktu dirahasiakan. Tapi ulama kita dengan pengetahuannya, ya, dengan kearifannya, dengan terbukanya tabir-tabir mereka menafsirkan hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya waktunya adalah ba'da subuh, satu. Ada yang mengatakan adalah sebelum di khutbah kedua, ya, atau di antara khutbah satu dengan khutbah kedua, dan berlangsung sampai khutbah terakhir. Pendapat kedua. Yang ketiga, ada yang mengatakan waktu antara asar dan maghrib. Maksudnya ba'da asar, menjelang maghrib di hari Jumat itu. Ini yang paling masyhur ulama menafsirkan. Nah, 3 waktu ini hari Jumat jangan dibuang sia-sia. Ini yang sampai Nabi Khidir alaihissalam pun memiliki amalan khusus di waktu itu. Ya. Yang ikut pasaran tahun kemarin tuh pernah ketemu amalannya di kitab Al-Khidir. Apa amalannya? Ya Rahman Allah apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu amalannya Nabi Khidir alaihissalam. Boleh baca biasanya pada hari Jumat pada asar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di istighosah sering kita baca. Itu amalannya malaikat Jibril. Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ini dalilnya ada. Hadis sahihnya keutamaan hari Jumat sudah banyak. Dan harus kita pahami bahwasanya Jumat ini adalah hari yang sangat istimewa, dan hari Jumat ternyata adalah hari idnya umat Islam setiap minggunya. Sehingga ada pendapat yang mengatakan hari Jumat lebih utama daripada Idul Fitri dan Idul Adha sekalipun. Idul Fitri, Idul Adha terjadinya hanya setahun sekali. Hari Jumat setiap minggu, sehingga jumlahnya lebih banyak daripada Idul Fitri dan Idul Adha sekalipun. Makanya ayo di hari yang istimewa itu, ya, kita betul-betul manfaatkan, jaga amaliyah kita. Seluruh makhluk kecuali jin dan manusia waspada di hari Jumat itu. Kecuali jin dan manusia, seluruh makhluk waspada di hari Jumat. Karena mereka semua ngerti bahwasanya hari Jumat akan terjadi kiamat. Makhluk yang lalai itu cuma 2, jin dan manusia, setiap malam Jumat atau hari Jumat. Tapi seluruh makhluk setiap malam Jumat datang, mereka semuanya waspada, siap-siap, nggak ada yang lalai, nggak ada yang maksiat. Mereka siaga satu, khawatir besok menjelang fajar adalah kiamat. Hanya kita manusia yang banyak lalainya di malam itu. Kana akhwani, tersebutlah, kata kita begitu, tersebutlah 2 orang bersaudara majusiyani, dua-duanya beragama majusi. 2 saudara beragama majusi fi zamani Malik bin Dinarin, pada zamannya Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini siapa? Salah seorang imam sufi, ya. Malik bin Dinar di zamannya Malik bin Dinar. Abada, mereka berdua, ya, menyembah an-naro, api. Karena majusi itu penyembah api. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, salasan wa sab'ina sanatan, sudah menyembah matahari selama 73 tahun. Abangnya udah nyembah api selama 73 tahun. Wal akharu, dan yang lainnya, adiknya berarti ini, khamsan wa salasina sanatan, 35 tahun. Abangnya sudah nyembah api 73 tahun, adiknya udah nyembah api selama 35 tahun. Faqalal akhul asgharu, maka berkatalah saudaranya yang kecil, adiknya, li akhihil akbari, kepada abangnya, saudaranya yang besar, abang maksudnya. Berkatalah si adik kepada
abang. Begitu aja biar gampang ya. Biar nggak banyak ngelogatnya ya. Berkatalah si adik kepada si abang, Ta'al, mari bang, kata adiknya, hatta nujarribaha, sehingga kita bisa mencobanya. Haknya kembali kepada nar, api. Ta'al, bang, mari bang, hatta nujarribaha, sekarang kita bikin percobaan bang, gitu bahasa kitanya mah. Nujarrib itu mencoba. Ayo kita coba sekarang bang, kita coba api ini bang. Hal tahtarimuna au tuharrikuna, apakah api itu akan menjaga kita atau membakar kita? Mau bikin eksperimen ini adiknya. Kan udah lama nih nyembah api. Kita lihat bang, abang udah 73 tahun, saya 35 tahun bang. Sekarang kita coba bang nih api. Apakah dia bakal menjaga kita apa ngebakar kita yang udah nyembah dia? Kama tuharrikul ladzi lam ya'budha, sebagaimana ia membakar orang yang lam ya'budha, tidak menyembahnya. Sebagaimana api itu sudah membakar orang yang tidak menyembahnya. Ya kan, orang Majusi mungkin dahulunya banyak membantai orang-orang yang tidak menyembah api ya. Nah, sekarang mereka bikin percobaan nih. Fa in ihtaramat naru, maka jikalau api menjaga kita, na'budha, maka kita akan menyembahnya lagi. Na'budha, maka kita akan menyembahnya lagi. Kenapa na'budha? Ada in li syartiyah di depannya. Ada in syartiyah ya, maka jawabnya jawab syartiyah. Na'budha ai fa na'budha gitu. Fa-nya dihilangkan. Maka kita akan menyembahnya. Wa illa, dan jikalau tidak menjaga kita, fala, maka jangan kita sembah lagi bang. Gitu. Fala, maka jangan sembah lagi bang. Nah, pinter ini bikin percobaannya. Qala, maka berkata si abang, na'am, ya udah terserah lo. Begitu. Na'am, ya. Fa'auqada naran, maka mereka menyalahkan api. Fa'auqada, tadinya fa'auqada. Ya. Ini humaannya. Maka mereka berdua menyalakan api. Faqalal ahul asghar, maka berkata si adik li akhihil akbari, kepada si abang. Adanya nanya gini, a anta tadau yadaka am ana adauha? Bang, apakah abang yang narok tangan abang, apa saya yang narok tangan saya di api bang? Kata adanya gitu. Adanya nanya, a anta tadau yadaka am ana adauha? Bang, apakah abang yang naruh tangan abang, apa saya yang naruh tangan saya bang di atas api ini? Faqala, maka berkata si abang, bal anta tadauha. si abang laguannya ya. Bal anta, ente aja, tadauha, yang meletakkan tangan di atas api. Fawadu al-asgaru, maka meletakkan si adik yadahu, akan tangannya, alaiha, di atas api. Fa'ahraqat usbu'ahu, fa'ahraqat, maka terbakarlah usbu'ahu, jari-jarinya. Faqala, maka ia berkata, wah, lihat tulisannya. Lihat tulisannya. Betul kan? Iya. Ya gitu kira-kira. Tulisannya lihat. A-nya panjang. Panjang berarti ini 6 harokat. Karena panas ya. Wa naza'a yadahu, dan ia lepaskan tangannya, anha, dari api. Wa naza'a, dan dia lepaskan yadahu, tangannya, anha, dari api. Faqala, maka berkata si adik, a'buduka munzu khamsi wa salasina sanatan. Aku sudah menyembahmu munzu khamsi wa salasina sanatan, semenjak 35 tahun. Fatu zini, kau malah menyakitiku. Gitu kata gitu. Aku menyembahmu selama 35 tahun, hai api. Fatu zuni, maka sekarang kau menyakiti aku. Faqala, maka berkata si adik, ya akh, bang, gitu kata kita mah. Wahai abangku, ya akh, wahai abang,
Ta'al, ayo bang, mari. Ngapain? Hatta na'buda rabban wa ilahan wahidan. Ya. Hatta na'buda, ayo kita sembah bang, rabban wa ilahan wahida. Tuhan ya yang esa. Rabban ilahan maknanya sama. Ya, Tuhan. Rabban wa ilahan wahida. Ayo bang, kita cari, kita sembah Tuhan yang Maha Esa. Lau adnabna, yang jikalau kita berdosa, watarokna, dan telah meninggalkan kita amrohu, perintahnya, khamsa mi'ati amin, selama 500 tahun, masalan seumpamanya, tajawaza anna, maka dia akan memaafkan kita, wa afa anna, dan menghapuskan kesalahan kita, bita'atin sa'atin wahidatin, dengan sekali taat saja. Ya, bita'atin sa'atin wahidatin, dengan taat sekali waktu saja. Bang, sekarang gini aja bang, ya bang, kita cari bang Tuhan yang esa bang, yang jikalaupun kita berdosa, kita tinggalkan perintahnya selama 500 tahun bang, maka dia akan memaafkan, mengampuni kita bang, meskipun kita cuma taat sewaktu doang. Begitu kira-kira. Wastaghfara marratan wahidatan, dan beristighfar sekali saja. Marratan wahidah, dan beristighfar, minta ampun sekali saja. Nah gitu. Jadi misi mereka mencari Tuhan yang pengampun, pemaaf, ya, dan bisa dimintai ampunan walaupun cuma sekali saja. Mantul ini. Ya, adanya cerdas ini berarti ya. Fa'ajabahul akhul akbaru, maka menjawabnya si abang, ila dzalika, terhadap ajakan itu, ajakan si adik. Faqala, maka berkata si abang, siapa ini? Abangnya apa adiknya? Adiknya batin ya. Faqala, maka berkata si adik ya, ta'al, ayo, hatta nadhhaba ila man yadulluna ala tariqil mustaqim. Ayo kita berangkat, kita pergi ke orang yadulluna, yang akan menunjukkan kita ala tariqil mustaqim, terhadap jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Wa yu'allimuna, dan yang akan mengajari kita dinal Islam, akan agama Islam. Qala, maka berkata, fajtama'a ra'yuhuma, maka bersatulah, berkumpullah pendapat mereka, ya, ra'yuhuma, pendapat mereka, ala ayyadhaba, agar bahwasanya mereka pergi ila Malik bin Dinarin, ke Syekh atau Imam Malik bin Dinar. Jadi sepakat pendapatnya mereka, ya, fajtama'a ru'yahuma, maka sepakat mereka, sepakat pendapatnya bahwa orang yang paling tepat untuk menunjukkan mereka kepada Islam adalah Malik bin Dinar. Liyu'ridha alaihimal islama, liyu'ridha, untuk menunjukkan alaihima, kepada mereka berdua, al-islama, akan agama Islam. Jadi sepakat mereka, orang yang paling tepat ini adalah Malik bin Dinar. Faqasadahu, maka mereka berdua bermaksud kepada Malik bin Dinar. Fa'atayahu, maka keduanya mendatangi Malik bin Dinar. Fawajadahu, maka mereka menemukan Malik bin Dinar. Wahuwa fi sawadil basrati, wahuwa, dan bermula Malik bin Dinar, fi sawadil basrah, di tengah kumpulan penduduk Basrah. Sawad, kumpulan, di tengah kumpulan penduduk Basrah. Ngapain? Yajlisu, beliau duduk, lil amati, di hadapan orang awam, ya, lil amah. Awam ini orang-orang umum, ya, orang-orang masyarakat biasa. Wa yu'idhuhum, dan menasehati mereka. Jadi posisinya waktu itu Malik bin Dinar sedang berada di tengah-tengah orang awam penduduk Basrah, dan sedang menasehati mereka. Taklim kata kita mah dah, lagi pengajian gitu. Wa qad ijtama'a alaihi khalqun katsirun. Wa qad ijtama'a, dan sungguh telah berkumpul alaihi, terhadap Malik bin Dinar,
khalqun katsirun, orang yang sangat banyak jumlahnya. Jadi mustami'nya beliau, jamaahnya Malik bin Dinar, khalqun katsirun, banyak sekali orangnya. Tabligh akbar ini. Falamma waqa'a basaruhuma alaihi, maka tatkala jatuh pandangan keduanya kepada Malik bin Dinar, diliatin gitu, jatuh pandangannya. Qalal akhul akbar, berkatalah si abang li akhihil asgari, kepada si adik. Abang berkata kepada adik, qad bada li, telah jelas untukku, alla uslima, bahwa aku tidak akan masuk Islam. Si abang nih yang ngomong, telah jelas bagiku bahwa aku tidak akan masuk Islam. Fa innahu qad mada, maka sesungguhnya qad mada, telah berlalu, aksaru umri, kebanyakan umurku, mayoritas umurku, fi ibadatin nari, di dalam menyembah api. Kata si abang nih, sebagian besar umurku sudah kulewatkan untuk menyembah api. Walau anni aslamtu, dan jikalau sungguhnya aku masuk Islam, waraja'tu ila dinil Islam, dan aku kembali kepada agama Islam, wa dini Muhammadin, dan agamanya Muhammad, yu'iruni, maka bakal nyinyir kepadaku. Bahasa anak muda, bakal nyinyir, bakal menghinaku gitu, ngeledek siapa? Ahlu baiti, keluargaku, wajiwari, dan tetanggaku. Dia nggak sanggup kalau bakal diredek, dinyinyir oleh keluarga dan tetangga. Wan naru ahabbu ilayya min ta'birihim, ya Allah. Wan naru, dan neraka lebih aku sukai, min ta'birihim, daripada ledekan mereka, daripada hinaan mereka. Ini si abang. Si abang lemah, tak sanggup untuk menahan ya hinaan, ledekan daripada keluarga dan tetangganya, maka sampai tega dia berkata, neraka lebih aku sukai daripada hinaan mereka. Faqala lahu, maka berkata kepadanya al-akhul asghar, sang adik, la taf'al, jangan lakukan itu bang, jangan begitu bang, li'anna ta'yirahum qad yazulu, karena bahwasanya hinaan mereka itu bang, qad yazulu, terkadang bisa hilang. Qad yazul, zala yazulu, kalau fi'il mudhari kemasukan qad maknanya terkadang. Qad yazulu, terkadang bisa hilang juga bang, nggak selamanya abang bakal dihina. Yang namanya hinaan orang mah bang nggak bertahan lama, atau hilang sendiri. Wan naro abadan, dan neraka itu selamanya bang, la tazulu, nggak bakal hilang. Masa abang lebih memilih sesuatu yang sementara daripada yang selamanya bang? Gitu kira-kira. Falam yastami' ilaih, akan tetapi dia tidak mendengarkan kepada si adik, nggak mau dengerin. Faqala lahu, maka berkatalah si abang kepada adiknya. Faqala, maka berkata abang lahu kepada adik, anta wasya'nuka. Ini bahasanya bahasa kita, bahasa adik, apa abang ke adik itu, anta wasya'nuka, kamu dan keadaanmu, kamu dan keberadaanmu. Bahasa kitanya gitu, ente sama keadaan ente, anta syaqiyubnu syaqiyin, kamu itu anak celaka, putra dari orang celaka. Orang celaka, putra dari orang celaka. Anta syaqiyubnu syaqiyin, kamu itu orang celaka, putra dari orang celaka. Ya batalat dunya wal akhirah, tapi ujungnya mantep ini. Ya batalat dunya wal akhirah, wahai pejuang dunia akhirat. Oh, ya. Tapi ujungnya enak abang nih. Ya batalat dunya wal akhirah, wahai pejuang dunia akhirat. Jadi maksudnya gini, lu kudu nyadar ngapa? Ente itu anak penyembah api. Ente nyembah api, orang tua kita nyembah api. Jadi kita ini anak
kita ini orang celaka, anak dari orang celaka, udah gitu aja dah. Pasrah gitu kata kita mah. Ente mau ngapain lagi gitu kira-kira. Makanya di ujungnya ya batalat dunia, hei pejuang dunia akhirat. Maksudnya apa? Yang memperjuangkan agamanya ya untuk dunia dan akhiratnya. Faraja al-akhul akbaru, maka pulanglah si abang walam yuslim, dan tidak masuk Islam. Pulang si abang ya. Abang. Wajah al-akhul asgaru, maka datanglah si adik ma'a auladihis sigari, beserta dengan anak-anaknya yang masih kecil. Wa ma'a imra'atihi, dan beserta istrinya. Wadakhalu, maka mereka masuk bainan nasi, di tengah-tengah manusia, fil majlisi, ke dalam majlis. Majlisnya Malik bin Dinar. Wajalasu, dan mereka duduk hatta faraga, sampai selesai Malikun, Imam Malik bin Dinar, min kalamihi, dari ucapannya, wa wa'dhihi, dan nasihatnya. Duduk sampai kelar pengajiannya bareng-bareng. Sumaqama, kemudian berdiri, maksudnya berdiri ini mendatangi ya. Sumaqama ilaihi, kemudian mendatangi si adik itu kepada Malik bin Dinar, asyabu, pemuda. Oh, failnya ada di sini ternyata. Sumaqama ilaihi syabu, kemudian datanglah pemuda itu kepada Malik bin Dinar, wa qassa, dan menceritakan alaihi, kepada Malik bin Dinar, al-qissata, tentang kisahnya. Ya, tentang awalnya dia melakukan percobaan api sampai kondisi sekarang ini. Wasa'alahu, dan meminta kepada Malik bin Dinar, ayyu'ridha alaihil islama, agar membantu dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Ayyu'ridha, untuk memasukkan alaihi, atasnya, al-islama, ke dalam agama Islam. Wa ala ahli baitihi, dan atas keluarganya juga, karena beliau datang bersama dengan anak dan istri. Fa'arada, ya, maka fa'arada alaihim, maka memasukkan Malik bin Dinar alaihim, atas mereka, wa aslamu. Arada itu memalingkan ya, makna dasarnya arada memalingkan. Jadi berpaling dari agama lama kepada agama Islam gitu maksudnya. Fa'arada, maka memalingkan Malik bin Dinar alaihim, kepada mereka, wa aslamu, dan masuk Islamlah mereka jami'an, semuanya. Fabakan nasu, maka menangislah orang-orang yang hadir waktu itu, kulluhum, semuanya. Faroha, dikarenakan gembira. Menangisnya karena gembira, karena ada satu keluarga masuk Islam di tengah-tengah mereka. Wa arada syabu ayyarji'a, maka si pemuda, si adik ini ya, ingin pulang. Faqala, maka berkata Malik bin Dinar lahu, kepadanya, ijlis, duduk dulu sebentar. Hatta ujmi'a laka, sehingga aku kumpulkan bagimu, min ashabi, dari teman-temanku, syai'an, sesuatu, min amwalid dunya, dari harta dunia. Maksudnya, tunggu sebentar. Ente kan baru masuk Islam, pasti ente udah diusir dari keluarga ente. Sekarang tunggu, saya mau datangin teman-teman, mau patungan, mau ngasih ongkos buat ente sekeluarga. Gitu, disawer. Faqala, tapi lihat jawaban yang begitu fantastis ini. Faqala, maka berkata syab, si pemuda itu, la uridu an abi ad-dina bid dunya. La uridu, aku tidak ingin, an abi ad-dina, untuk menjual agama, bid dunya, dengan dunia. Ditolak. Jadi jangan sampai begini, lo masuk Islam karena pengen disawer. Pantesan dia masuk Islam, no, dikasih duit. Pantesan masuk Islam, no, dikasih duit banyak begitu. Nah, la uridu an abi ad-dina bid dunya, aku tidak mau menjual agamaku dengan seharga dunia. Ini hebat, baru masuk Islam padahal ya, tapi tidak mau menjual agamanya karena dunia. Jadi beliau menolak. Luar biasa. Summa in sorofa, kemudian pergilah si adik itu, si pemuda itu, fadakhala, dan ia masuk khorbatan. Ya, khorbatan itu tempat yang rusak.
tempat sejenis rumah yang udah mau roboh gitu. Khorbah itu. Gubuk tapi udah rusak gitu. Reruntuhan. Khorbah. Kenapa? Kan nggak punya rumah. Ya. Fawajada fiha, maka ia temukan di dalamnya baitan, sebuah rumah makmuron yang dimakmurkan. Oh, maksudnya tempatnya mah agak luas, tempatnya nggak keurus. Di dalam tempat yang rusak itu, tempat yang nggak keurus itu, ada bangunan sejenis rumah yang makmuron, yang dimakmurkan, artinya masih bisa ditempatin, gitu. Fanazala fihi, maka ia berkunjung datang ke baitan makmuron. Falamma asbaha, maka tatkala pagi hari minal ghaddi, keesokan harinya, daripada esok harinya, qalat, maka berkata lahu kepada si pemuda, si adik itu, imra'atuhu, istrinya. Perempuan, wajar, orang perempuan nih. Apa kata istrinya? Idhab ila suqi watlub amalan washtari bi ujratika syai'an na'kuluhu. Idhab ila suq. Bang, pergi ke pasar, Bang. Idhab, pergilah kau ke pasar. Watlub amalan, dan cari kerjaan, Bang. Washtari, dan belilah bi ujratika, dengan upahmu, syai'an, akan sesuatu, na'kuluhu, yang kami bisa memakannya. Ya wajar, perempuan pasti kepikiran anak-anaknya kan. Bang, tolong pergi ke pasar, Bang, cari kerjaan, barangkali ada yang ngasih kerjaan, ngasih upah ke abang, abang beli makanan buat anak-anak kita, Bang. Ya. Ini gambaran ya seseorang yang rela meninggalkan gemerlap dunia ya demi agama yang benar. Pasti ini wakil terjadi di masa ini. Orang-orang yang memilih untuk masuk Islam dan meninggalkan gemerlap dunianya dan terisolasi dari kehidupan masa lalunya. Summa qama, kemudian ia berdiri, fadhahaba, lalu ia pergi, ila suki, ke pasar, falam yastajirhu ahadun, akan tetapi lam yastajirhu, tidak ada seorang pun yang memberinya upah, maksudnya yang mempekerjakannya. Falam yastajirhu ada ahadun, maka tidak ada seorang pun yang mempekerjakannya. Ujian ini, ya enggak? Faqala fi nafsihi, maka ia berkata di dalam dirinya, hatta a'mala fihi lillahi ta'ala. Hatta a'mala fihi lillahi ta'ala. Sekarang, kata kita begini, hatta itu maksudnya al-an, sekarang, a'mala, aku akan bekerja, fihi, di dalam masjid, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi dikarenakan tidak ada manusia yang mau mempekerjakannya, maka dia memilih untuk bekerja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fadakhala masjidan, maka ia masuk ke dalam masjid, matrukan anil jamaah, yang ditinggalkan dari jamaah, dari berjamaah. Masya Allah. Jadi beliau ya masuk ke dalam masjid, yang mana masjid itu ditinggalkan dari berjamaah. Kan tempat beliau, tempat si pemuda ini datang kan khorobah, tempat yang rusak kan, yang mana di situ ternyata ada masjid juga, yang mana masjidnya ditinggalkan daripada berjamaah, kosong. Ya, shalla fihi, maka ia salat di dalamnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, ilal laili, sampai malam hari. Ya Allah. Jadi karena manusia tidak ada yang mau mempekerjakannya, akhirnya dia memilih untuk bekerja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai malam hari. Summa raja'a ila manzilihi, kemudian ia pulang ke rumahnya, sifral yadain, dengan kosong kedua tangan. Sifral yadain, dengan kosong kedua tangannya, enggak bawa apa-apa. Ya Allah. Faqalat imra'atuhu, maka berkatalah istrinya, ya perempuan, wajar ya. Alam tajidil yauma syai'an, apakah engkau menemukan hari ini sesuatu? Faqala, enggak langsung lah Ustaz. Orang soleh ini mah. Enak bahasanya, nih dengerin bahasanya. Ayyatuhal mar'ah, wahai istriku. Iya. Mukadimahnya udah enak nih. Wahai istriku. Amaltul yauma, ya kalau bahasa kitanya beb, gitu ya. Amaltul yauma, hari ini aku bekerja, lil maliki, untuk seorang raja. Bahasanya raja. Ya. Pinter dia. Dia nggak bilang gua seharian di masjid sholat, kagak bilang begitu. Ya, tapi bilang apa? Amaltul yauma lil maliki.
hari ini aku bekerja bagi seorang raja, falam yu'tini syai'an, tapi ia belum memberiku apa-apa. Ya. Asa ayyu'tiyani gadan. Mudah-mudahan saja besok dia akan memberi aku. Gitu. Enak bahasanya kan? Coba kalau ngomongnya, abang kerja nih seharian di masjid, emang kenyang bang di masjid doang, begitu bahasanya. Tapi ini bahasanya lihat, hari ini abang seharian kerja sama seorang raja, neng. Tapi hari ini rajanya belum ngasih apa-apa ke abang. Gitu. Kan enak, berarti kan memberikan harapan kan? Memberikan harapan, oh mungkin besok kali. Gitu. Cakep bahasanya buat ngademin istri. Ini pelajaran ini. Ini tarbiyah buat kita. Ya, manakala pulang dengan tangan kosong, maka atur kalimat sebaik mungkin, Pak Anggi. Atur kalimat sebaik mungkin untuk menenteramkan jiwa istri kita. Ya, atur bahasanya. Ini pelajaran betul ini. Ini kalau dikaji lebih dalam, ini bab rumah tangga juga ini. Lihat bahasa yang dia gunakan. Seharian ini aku bekerja untuk seorang raja. Kan raja mah pasti kaya. Bener nggak? Raja udah pasti kaya, duitnya banyak. Kan girang bininya, oh kerja sama raja. Tapi belum dikasih duitnya, neng. Gajinya belum dikasih, mungkin besok kali. Tuh, kan ada harapan jadinya. Kerjanya sama raja, ya. Padahal intinya nggak bawa apa-apa itu pulang. Tangannya kosong, tapi bahasa yang dia gunakan begitu luar biasa, menenteramkan anak dan istrinya. Pelajaran berharga ini. Masya Allah. Padahal intinya mah apa? Kagak makan di malam udah. Fabatu, ya, maka tertidur semuanya malam itu, jami'an semuanya, ja'iin dalam kondisi lapar. Itu. Walaupun lapar dia punya harapan gitu. Ya. Fabatu jami'an, maka tidurlah malam itu mereka semua ja'iin dalam kondisi kelaparan. Masya Allah. Yang begini mamanya Misbah itu biasanya. Sabar, neng. Emang itu usaha itu. Falamma asbaha, maka tatkala pagi hari minal gaddi, daripada esok harinya, fa kharaja ila suqi, maka keluar kembali ia ke pasar, falam yajid amalan, tetapi lagi-lagi tidak menemukan pekerjaan. Falam yajid amalan, dan tidak menemukan pekerjaan. Fadhahaba ila dzalikal masjidi, maka pergilah lagi ia ke masjid itu, wasalla, dan salat fihi, di dalam masjid, lillahi ta'ala, ilal lail, sampai malam lagi saja. Hari kedua sama nasibnya, tidak ada yang memberikan pekerjaan. Dan lagi-lagi ia memilih untuk bekerja kepada sang Raja Mahadiraja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa raja'a ila manzilihi, kemudian pulanglah ia ke rumahnya, sifral yadain, lagi-lagi dengan tangan yang kosong, kedua tangan yang kosong. Dua hari ini, bayangin berarti 2 hari ini gak makan. Faqalat lahu imra'atuhu, maka berkata kepadanya istrinya, alam tajidil yauma aidan syai'an. Nah, ada aidannya sekarang lagi berarti ya. Alam tajidil yauma, apakah engkau tidak menemukan hari ini aidan, lagi-lagi syai'an, akan sesuatu. Bahasa kitanya, hari ini enggak dapat apa-apa lagi, Bang. Hari ini enggak dapat apa-apa lagi, Bang. Itu bahasa kitanya. Faqala, maka menjawab si suami, si syab ini, amaltul yauma lil maliki alladhi amaltu lahu amsa arju ayyutiyani gadan wa huwa yaumul jumu'ah. Nah, udah masuk kita nih. Ini kepada bahasan hadis kita ini. Falamma mana? Amaltul yauma, aku bekerja hari ini, lil maliki, untuk sang raja, alladhi, yang amaltu lahu, aku bekerja untuknya, amsa, kemarin. Jadi raja yang sama dengan yang kemarin, ya. Arju, aku berharap, ayyu'tiyani, ia akan memberi aku godan besok. Wahwa, dan besok itu adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Nah, ini mulai masuk nih, hari Jumat. Jadi hari ketiganya Jumat berarti. Berarti Rebo kosong, Kamis kosong. Nah, besok nih hari ketiga Jumat. 3 hari ini ujiannya. Rebo, Kamis, Jumat.
2 hari berarti nggak makan itu, saudara. 2 hari, mungkin ayah dan ibu tahan. Ini anak-anak bagaimana? Kebayang nggak tuh bagaimana ibunya menenteramkan anak-anak itu? 2 hari nggak makan. Kebayang nggak sama kita itu? Bagaimana mengkondisikan anak-anak kecil yang tidak makan 2 hari? Nggak jajan aja mereka ribut. Nggak makan 2 hari. Kebayang gimana itu kondisinya? Allahu Akbar. Demi agama ini. Fabatu, maka tidurlah malam itu aydan, kembali lagi, ja'iin, dalam kondisi lapar. 2 hari 2 malam tidak makan. Falamma asbaha minal ghaddi, maka tatkala di pagi hari, di keesokan harinya, wa huwa yaumul jumu'ati, dan hari itu adalah hari Jumat. Wa huwa, dan bermula ya yaumul ghad, yaumul jumu'ati, hari Jumat. Fazahaba ila suqi, maka ia kembali pergi ke pasar lagi-lagi. Falam yajid amalan. Untuk yang ketiga kalinya, hari yang ketiganya pun lagi-lagi beliau tidak mendapatkan pekerjaan. Fazahaba ila dzalikal masjidi, maka kembali ia pergi ke masjid. Fasalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Summa rafa'a yadahu ila sama, kemudian ia mengangkat tangannya ke langit. Berarti ini juga jadi dalil bahwasanya berdoa mah angkat tangan. Jangan nggak diangkat tangannya. Jangan berterbang. Minta doa nih dia. Ini udah mulai serius nih. 3 hari soalnya nih. Ya. Faqala, maka ia berkata. Nah, ini matlab nih cara berdoanya. Ilahi wa sayyidi wa maulaya. Ilahi, wahai Tuhanku. Wa sayyidi, wahai junjunganku. Wa maulaya, wahai penolongku. Laqad akramtani bil Islam. Sungguh engkau telah memuliakanku dengan Islam. Wa tawajtani bitajil Islam, dan engkau telah memahkotaiku dengan mahkota Islam. Dan engkau telah memahkotaiku dengan mahkota Islam. Wa hadaitani bitajil huda, dan engkau telah menunjukkan aku, memberi hidayah kepadaku, bitajil huda, dengan mahkota hidayah. Cakep bahasanya kan? Fabihurmatid din, fabihurmatid dinil ladzi razaqtani, maka dengan kemuliaan agama yang engkau telah anugerahkannya kepadaku. Wa bihurmatil yaumil mubarakis syarifil ladzi qadruhu indaka azimun wa huwa yaumul jumu'ah, dan dengan kemuliaan hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Wa bihurmatil yaumi, dan dengan kehormatan hari al-mubaraki yang penuh berkah, al-syarif yang mulia. Alladzi qadruhu indaka azimun, yang nilainya di sisimu sangat agung. Nilai Jumat maksudnya. Nilai hari itu sangat agung di sisimu. Wa huwa yaumul jumu'ah, dan dia adalah hari Jumat. As'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah. Nah, ini ada berdoa, jangan langsung minta. Lihat adabnya. Utarakan dulu nikmat-nikmat yang telah Allah. Panggil dulu ilahi, ya Allah. Panggil dulu Allahnya. Utarakan dulu nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukuri nikmatnya dulu, baru intinya kita sampaikan. Betul tidak? Apakah di sini langsung minta? Enggak. Dia panggil dulu Allah. Dia bersyukur dulu dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Baru ia berkata, as'aluka antarfa'a syugla nafaqati iyali an qalbi. As'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, antarfa'a, agar engkau hilangkan syugla nafaqati iyali, kesibukan nafkah untuk keluargaku, an qalbi, dari hatiku. Masya Allah. Yang dia minta, ya, yang dia minta itu, yang pertama yang dia minta apa? Minta dihilangkan kesibukan hati, kebingungan dari mencari rezeki. Minta ditenangin dulu hatinya. Karena dia tahu persis kalau hatinya masih sibuk dengan urusan dunia, dia nggak akan merasakan nikmat ibadah.
Maka yang pertama dia minta adalah, ya Rabb, hilangkanlah syughla nafaqati iyali, kesibukan mencari nafkah untuk keluargaku, an qalbi, dari hatiku. Satu, kita minta itu. Wa tarzuqani, dan semoga engkau berikan rezeki kepadaku, min haitsu la ahtasib, dari arah yang aku tidak menyangka-nyangkanya. Nah, itu yang ia minta. Yang pertama, minta dihilangkan kebingungan, kesibukan mencari nafkah untuk keluarga dari dirinya, dari hatinya. Dan yang kedua, minta rezeki yang tidak disangka-sangka. Hari apa itu? Jumat. Fa'ana, maka aku, ya Allah, wallahi, demi Allah, fa'ana wallahi, maka aku demi Allah, astahyi, malu, min ahli, dari istriku, wa iyali, dan anak-anakku. Malu 3 hari pulang dengan tangan kosong, ya Allah. Demi Allah, saya malu, ya Allah, kepada istri dan anak-anak saya. Malu di sini apa? Maksudnya apa? Kasihan, sayang, anak-anak nggak makan 3 hari. Wa akhafu alaihim, dan aku khawatir terhadap mereka, ya Allah. Min taghayyuril hali, dari perubahan kondisi mereka, lihadasati halihim, karena barunya kondisi mereka, fil Islam, di dalam Islam. Oh, dia khawatir kan anak istrinya baru masuk Islam, ya Allah. Anak istriku baru masuk Islam, ya Allah. Aku khawatir dengan perubahan kondisi yang baru ini akan merubah iman mereka kepada agama yang dahulu lagi. Mu'alaf, bayangin itu. Dia khawatir anak istrinya copot imannya. Masya Allah. Darurat ini udah. Ya walani. Qala, maka berkata, summa qama, kemudian berdiri, washtaghala, dan menyibukkan diri dia, bis salati, dengan salat, wassalat rak'ataini, dan salat 2 rakaat. Lagi-lagi salat, saudara, kerja kepada Allah. Falamma kana waktu intisafin nahari, maka tatkala telah nyata waktu ujungnya siang, intisafin nahar, penghujung siang, waktu penghujung siang, kharaja, berarti mau Jumatan nih. Kharaja hadza syabu, maka keluarlah pemuda ini, ilal jumu'ati, ke tempat Jumatan, karena masjid yang dia tempati nggak ada jamaahnya. Maka keluar dari masjid itu mencari masjid yang ada Jumatannya. Wa ghalaba ala auladihi alju'. Nah, di tengah ia melaksanakan salat Jumat, wa ghalaba ala auladihi alju', maka kelaparanlah anak-anaknya, gitu bahasa kita malah, ya. Wa golaba, maka mengalahkan, al-ju'u, rasa lapar, ala auladihi, atas anak-anaknya. Begitu enaknya dibacanya. Biar jamaah nggak terlalu bingung. Ya. Wa golaba ala auladihi, maka mengalahkanlah atas anak-anaknya, al-ju'u, rasa lapar. Maksudnya apa? Kelaparan. 3 hari nggak makan. Wajar. Wa ja'a rajulun ila babi baitihi, maka tatkala si pemuda tadi sedang melaksanakan salat Jumat, di tengah dia sedang bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi lain, ya, jaa rajulun ila babi baitihi, datanglah seorang pemuda ke pintu rumahnya, alladzi fihi iyaluhu, yang mana di rumah tersebut ada keluarganya, wa qara'a, dan ia mengetuk, alaihim, kepada keluarganya si pemuda, al-baba, akan pintu, mengetuk pintu rumahnya. Fa kharajat, maka keluarlah imra'atuhu, istrinya, fa idza huwa syabun hasanul wajhi, maka tiba-tiba pemuda itu, fa idza, maka tiba-tiba, huwa, bermula, rajulun syabun hasanul wajhi, adalah pemuda yang sangat indah wajahnya. Hasanul wajhi, yang indah, baik, bagus wajahnya. Biyadihi, di tangannya, tobakun, ada nampan. Tobak, sejenis baki, nampan lah, nampan ya, sejenis nampan, min zahabin, dari emas, nampan dari emas, mugpo, yang tertutup, ya,
Mughta yang tertutup mughta ya? Hah? Mughta ya, yang tertutup bimandilin dengan sapu tangan mudhhabin. Sapu tangan yang dilapisi emas. Ya, mandilin mudhhabin. Mandil, sapu tangan yang disulam dengan emas. Bakinya emas, nampannya emas, ya, yang di dalam baki itu, nampan itu ditutupi oleh sapu tangan pun yang dirajut dengan emas. Kira-kira apa itu isinya? Ya, nampannya aja emas itu. Penutupnya adalah isinya lontong. Faqala, maka berkata si pemuda itu, ya, yang berwajah tampan itu, laha, kepada istrinya, kepada si perempuan tadi, istri itu, khudhi, ambillah ini, khudhi hadat tabaq, ambillah nampan ini, wa quli, dan katakanlah li zaujika, kepada suamimu, hadhihi ujratu amalika fi yaumain. Masya Allah, ini ya, benar-benar ya, kalau berniaga sama Allah mah ya, ini orang benar-benar berniaga dengan Allah, ini bekerja sama Allah. Ini adalah upah pekerjaanmu fi yaumain, selama 2 hari. Fazid, maka tambahlah anta, olehmu, fil amali, di dalam bekerja, nuziduka nahnu, maka kami akan menambahkannya untukmu. Zid, tambah lagi, ayo kerjanya lebih rajin lagi, ya. Fil amali nuziduka nahnu, ya, fil ujrati, maka kami akan menambah untukmu, fil ujrati, di dalam upah, khosotan fi hadzal yaum, khususnya pada hari ini. Hari apa ini? Jumat. Yakni yaumul jumu'ati, yaitu hari Jumat. Fa innal amalal qalila fi hadzal yaumi, maka sesungguhnya amal yang sedikit di hari ini, indal malikil jabbari, di sisi sang raja. Masih disebut sang raja gak? Indal malikil jabbari, di sisi sang raja yang maha perkasa. Masih disebut raja ini, nggak disebut Allah, karena istrinya nyangka raja juga ini. Ya, indal malikil jabbar, di sisi sang raja yang maha perkasa, katsirun, itu banyak. Karena amal, kalau kamu kerja di hari Jumat, walaupun sedikit kerjaannya, di sisi raja kami ini banyak nilainya. Gajinya gede. Kalau Jumat kerjanya dikit, gajinya gede. Khusus Jumat. Nyambung nih mulai ya. Hadis yang kita bahas ya. Fa akhadatit tabaqa, maka mengambillah sang istri akan nampan, fa idza fihi, maka tiba-tiba di dalam nampan, alfu dinarin, 1000 dinar. Iya, 1 dinar sekarang 4,3 ya. 4,3 gram. Berarti 4.300 gram. 4 kilo 3 on emas. Kali 700.000. Enggak lebih sih. Udah miliar. 2 hari, Tad. Cukup 2 hari aja. Kerja 2 hari 4,3 kilogram apa? 4,5 kilogram. 2 hari saja. Cuman lihat ke belakangnya. Lihat ujiannya. Lapar dulu 2 hari. 2 hari setengah. Bisa digendong sama centong kita ngobrol. Asallah, luar biasa ini. Mau pulang lagi ke negara gua. Walak. Ya Allah. Ini yang disebut berakit-rakit kalau bernandang ke tepian ya. Masya Allah. Sakit dahulu atau ini meyakin. Fa akhadzat dinaran, maka dia ambil 1 dinar. Dari 1000 dinar itu dia ambil 1 dinar. Wa zahabat ila sarrafi, dan dia pergi ke tukang emas. As-sarraf.
Pasti di masa itu udah tukang emas ya. Diambil yang 1 dinar di bawah tukang emas. Toko emas. Soraf itu ya toko emas maksudnya. Ya. Tukang emas itu toko emas ya. Kemudian wa kana sarrafu nasraniyan, dan adalah tukang emasnya itu beragama Nasrani. Kebetulan sekali. Yang punya toko emas itu pemilik tokonya adalah Nasrani. Wa kana sarrafu, dan ada tukang emasnya itu adalah Nasrani. Fawazanad dinara, maka ia timbang 1 dinar itu, fazada, maka bertambah anil misqali, dari 1 misqal jadi 2 misqal. Anil misqali ila misqalaini, yang tadinya 1 misqal tiba-tiba jadi 2 misqal, 2 kali lipat. Tambah lagi. Yaitu emas itu duit, uniknya ditimbang 1 misqal jadi 2 misqal. Setahu dia uang 1 dinar itu biasanya 1 misqal, tapi ini kenapa jadi 2 misqal? Beda kadar emasnya. Siapa yang nambahin? Gitu. Ini kadar emasnya kok berubah gitu, kok bisa jadi 2 misqal? Maka fanazara ila naqshihi, maka melihat sarraf tukang emas, ila naqshihi, ke ukiran dinar, dilihat ukirannya. Dia kan tukang emas, dia paham. Dia nggak pernah lihat ukiran emas model begini. Nggak pernah, seumur hidupnya dia menjadi tukang emas, dia nggak pernah lihat ukiran emas model ini. Ya. Fa'arafa, maka mengetahuilah tukang emas, annahu, bahwasanya dinar itu min hadayal akhirah, daripada hidayah hadiah akhirat. emas surga ini Pak Komsin. Ternyata tukang emas ini pun orang ngerti. Dia tahu bahwa ini bukan emas dunia, ini emas hadiah dari akhirat. Dia paham kenapa? Karena dia tukang emas, dia ahli emas, dia ngerti nggak ada emas dunia yang model begini. Dia ngerti. Nah, qala laha, maka berkatalah tukang emas kepada wanita tersebut, min aina wajadti hada, dari mana kau dapatkan emas ini? Dari mana kau dapatkan ini? Gitu. Faqassathu, maka mengisahkanlah si imra'ah itu kepada tukang emas. Dikisahin dah tuh, diceritain dah. Maka tatkala telah selesai sholat si pemuda, dia masih mikirin aja nih, habis Jumatan nih, udah kelar Jumatan nih. Madha ila manzilihi, maka ia pulang ke rumahnya. Sifral yadain, lagi-lagi dengan kosong 2 tangan. Karena ini udah yang ketiga kalinya, maka di tengah keputusasaannya, udah habis akalnya, akhirnya apa? Wa basato mandilahu, maka ia menggelar sapu tangannya, wa mala'ahu, dan dia memenuhinya, minat turabi, dengan tanah. Digelar, Ustaz Qasim udah puyeng nih. Digelar sorbannya, diisi pakai tanah, digembol ke rumah. Wa qala fi nafsihi, dan ia berkata di dalam dirinya, lau annaha qalat, jikalau sesungguhnya istriku bertanya, mahada, apa ini bang? Qultu laha, maka aku akan katakan kepada istriku, hamaltu daqiqan, abang bawa gembolan. Hamaltu daqiqan, aku membawa tepung. Simple, karena memang yang paling dia pikir adalah makan sekarang. Nggak pikir macam-macam. Coba kalau mikirnya emas palingnya. Tapi hamaltu daqiqan, abang bawa tepung, neng. Saking apa? Bingung udah. Buat ngegembirain hati istri dan anaknya, dia mau bohong. Jadi ngegembol, bawa tepung, padahal isinya tanah. Buat apa? Buat nyenengin keluarganya doang. Dia nggak tahu kejadian nerimanya, dia nggak tahu. Dia masih nggak tahu. Dia udah, akhirnya apa? Ini dia bukan putus asa. Dia pingin membahagiakan keluarganya, maka dia mandilnya, sapu tangannya, dia gemblok, dia bawa, diisi dengan tanah. Allahu Akbar. Falamma dakhalal kharbata, maka tatkala masuk ke tempat yang rusak, maksudnya tadi lingkungan yang rusak itu ya. Nazara ila baitihi, ia memandang ke rumahnya.
Faida, maka tiba-tiba huwa, rumahnya itu muhayyaun bifirashin, tersedia ranjang kasur yang baru. Ada ranjang, ada kasur ini. Bingung dia. Ini ranjang kasur baru di rumah. Bingung. Wa wajada fihi raihatat ta'am. Dan dia menemukan di dalam rumahnya aroma makanan. Nah, dari mana ini aroma makanan? Kita nggak tahu, bininya habis belanja agak gede-gedean. Ya. Fawada al-mandila indal babi. Maka dia letakkan mandil, gembolannya itu, sapu tangannya di depan pintu. Kae latas uruhia, supaya bininya agak tahu. Gitu. Ditaruh mandilnya di depan pintu supaya latas uru tidak merasa. Hia, istrinya itu, dia istrinya nggak tahu apa yang dibawa suaminya. Ditaruh depan pintu. Semasa alaha, kemudian ia bertanya kepada istri, anil hal, tentang keadaan, ya, wa maro'a fil baiti, dan apa yang dia lihat di rumah. Bingung kan? Kasur baru, makanan enak. Faqassat alaihil qissatah, maka menceritakanlah sang istri kepadanya tentang kisahnya. Fasajada lillahi, maka ia bersujud kepada Allah, syakiran, seraya bersyukur, azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Summa qalat lahu, maka berkatalah sang istri kepadanya, imra'atuhu, istrinya. Summa qalat, kemudian berkata lahu padanya imra'atuhu, istrinya, majita fil mandil, apa yang kau bawa di dalam gembolan itu? Apa yang kau bawa? Abang bawa apa itu di sapu tangan, di gembolan? Faqala laha, maka berkatalah si suami kepadanya, la tas'alini, jangan nanya abang. Jangan ditanya maksudnya. La tas'alini, jangan kau bertanya kepadaku. Malu dia ngomongnya, malu cerita. Kalau di istana, ya, la tas'alini, jangan tanya. Kamu jangan nanya aku. Fadhahabat, maka pergilah si istri, wa fatahat, dan dia membuka al-mandila, mandil, fa'idat turabu, maka tatkala tanah sara, sesuai dengan yang dia minta. Sara daqiqan, berubah jadi tepung. Karena dia mintanya tepung. Sesuai kemauannya, permintaannya, maka dengan izin Allah, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, jadilah tanah itu menjadi tepung sesuai dengan harapannya. Mu'alaf ini dalam sekejap naik derajatnya menjadi wali min awliyaillah. Sekejap, baru 3 hari dia jadi orang Islam. Kita dari lahir udah Islam, sebegini-gini aja. Allah. Kuantitas bukan kualitas. Fasajada syabu syakiran, maka bersujudlah si pemuda syakiran, seraya bersyukur. Apa? Tadinya nggak mau jawab, malu sama bininya. Isiin tanah, tapi pas dibuka isinya tepung. Nambah lagi makanan. Wa abadallaha, dan ia menyembah Allah hatta tawaffahullahu azza wa jalla, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, tawaffahu, mewafatkannya. Artinya dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak faktornya ini ya. Ya, banyak faktornya ya. Keimanannya kuat. Tempatnya di masjid. Harinya Jumat. Ya kan? Banyak faktornya. Selain memiliki ketulusan dalam menyembah Allah, dia pandai memilih tempat. Dia bekerja di masjid. Dia bekerja di masjid. Tempatnya berpengaruh loh itu. Masjid rumah Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bekerja di rumahnya. Yang ketiga, harinya Jumat. Nah, ini istimewanya. Jadi faktornya luar biasa ini. Kekuatan iman, ketulusan dalam beribadah kepada Allah, tempatnya di masjid, dan harinya Jumat. Faktornya banyak. Qala al-faqih, telah berkata al-faqih rahmatullahi alaih, semoga rahmat Allah bagi beliau. Irfa'u aydiyakum,
angkatlah kedua tangan kalian ilas samai, ke langit. Angkat tangan kalau nggak doa. Wa qulu, dan katakan oleh kalian, bihurmatil jumu'ati, dengan kemuliaan hari Jumat, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Waqshib anna kurbatana, dan hilangkanlah, waqshib, dan hilangkanlah, anna, dari kami, kurbatana, kesulitan kami, kesusahan kami. Nah ini doanya pendek. Allahumma bihurmatil jumu'ah ighfir lana dzunubana. Oh bisa ini. Bisa di kunut nazilahnya pada hari Jumat nih. Allahumma bihurmatil jumu'ah ighfir lana dzunubana waqshib anna kurbatana. Bisa. Nah, ini bisa di. Wa hadza syabu, dan pemuda ini lamma da'allaha, tatkala ia berdoa kepada Allah, wasyafa'a, dan istighasah, syafa' minta tolong, wasyafa'a, dan minta tolong ilaihi kepada Allah, bihaqqi yaumil jumu'ah, dengan haknya hari Jumat. Lihat di doanya, flashback lagi. Gimana di doanya? Dia sebut dengan haknya hari Jumat, kedudukannya hari Jumat. Hatta qada hajatahu, sehingga tunaikanlah hajatnya. Hatta, sehingga qada, Allah menunaikan hajatahu, akan hajatnya. Allah tunaikan hajatnya. Wa razaqahu, dan Allah menganugerahinya, merezekikannya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak diduga-duga sama sekali. Dia enggak duga sama sekali. Dia enggak tahu di tengah dia masih beribadah, di rumahnya sudah selesai masalahnya. Hah? Ya. Nggak nyangka kan? Nggak nyangka sedikit pun. Dia nggak nyangka kalau masalahnya, kebingungannya udah selesai di rumahnya. Kenapa? Dia berusaha menyembah Allah, bekerja untuk Allah, dan Allah dengan caranya yang begitu luar biasa menyelesaikan masalahnya tanpa dia ketahui. Allahu akbar. Fakadzalika nahnu, maka seperti itulah kita. Fakadzalika nahnu, maka seperti itulah kita. Idza da'auna, apabila kita berdoa, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Ya. Pada hari Jumat, asallahu, semoga Allah, ayyaqdiya, menunaikan, hawaijana, segala hajat-hajat kita. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah, Raufun, itu maha penyantun, pemurah, Rahimun, lagi maha penyayang, wa ilahun karimun, dan Tuhan yang maha mulia. Allahu akbar. Ini saudaraku, waqi', ini kisahnya sangat sesuai dengan yang sedang kita pelajari ini, hadis yang ke-6 mengenai keutamaan hari Jumat. Ya. Banyak sekali pelajaran yang kita peroleh di kisah ini. Ya. Kisah luar biasa, perjuangan mempertahankan keimanan, keistiqomahan untuk tidak menjual agama dengan dunia. Ya. Harusnya kita malu ini. Dia yang beragama baru 3 hari itu sudah melampaui orang yang beragama 30 tahun. Beragama 3 hari, dia sudah melampaui orang-orang yang sudah beragama 30 tahun, bahkan 300 tahun kali itu. Ya. Makanya, dan memang Jumat itu adalah hari yang istimewa ya. Hadisnya ada tuh yang mengatakan bahwa di hari Jumat itu ada yang memang waktu istimewa di situ. Nah ini hadisnya. Hadis Imam Bukhari nomor hadis ke-935, hadis Muslim nomor hadis ke-852. Dari Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumul jumu'ati, beliau menyebutkan hari Jumat. Faqala, maka beliau bersabda, fihi, catat baik-baik ini, fihi sa'atun la yuwafiqha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Nabi bersabda, fihi sa'atun,
di hari Jumat itu ada satu waktu, saatun nakirah, sengaja nggak dimakrifatkan supaya apa? Supaya menerka-nerka kita, menebak-nebak kita, supaya memaksimalkan hari Jumat itu nggak kita palah pilih. Pokoknya ada satu waktu di hari Jumat, la yuwafiquha abdun muslimun, tidaklah menepatinya, berjumpa dengannya seorang abdun muslim, wahwa qaimun, sedangkan ia dalam kondisi sedang sholat, ya, kemudian ia minta kepada Allah Ta'ala sesuatu, illa a'tahu iyyah, melainkan Allah akan memberikan segala permintaannya. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Jadi Allah simpan di hari Jumat itu satu waktu dirahasiakan memang. Tapi ulama kita dengan pengetahuannya, ya, dengan kearifannya, dengan terbukanya tabir-tabir mereka menafsirkan hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya waktunya adalah ba'da subuh, satu. Ada yang mengatakan adalah sebelum di khutbah kedua, ya, atau di antara khutbah satu dengan khutbah kedua, dan berlangsung sampai khutbah terakhir. Pendapat kedua. Yang ketiga, ada yang mengatakan waktu antara asar dan maghrib. Maksudnya ba'da asar, menjelang maghrib. Di hari Jumat itu. Ini yang paling masyhur ulama menafsirkan. Nah, 3 waktu ini, hari Jumat, jangan dibuang sia-sia. Ini yang sampai-sampai Nabi Khidir alaihissalam pun memiliki amalan khusus di waktu itu. Ya. Yang ikut pasaran tahun kemarin tuh pernah ketemu amalannya di kitab Al-Khidir. Apa amalannya? Ya Rahman Allah, apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu amalannya Nabi Khidir alaihissalam. Beliau baca biasanya pada hari Jumat pada asar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di istighosah sering kita baca. Itu amalannya malaikat Jibril, Nabi Khidir alaihis salam. Nah, ini dalilnya ada. Hadis sahihnya keutamaan hari Jumat sudah banyak. Dan yang harus kita pahami bahwasanya Jumat ini adalah hari yang sangat istimewa, dan hari Jumat ternyata adalah hari idnya umat Islam setiap minggunya. Sehingga ada pendapat yang mengatakan hari Jumat lebih utama daripada Idul Fitri dan Idul Adha sekalipun. Idul Fitri, Idul Adha terjadinya hanya setahun sekali. Hari Jumat setiap minggu, sehingga jumlahnya lebih banyak daripada Idul Fitri dan Idul Adha sekalipun. Makanya ayo di hari yang istimewa itu, ya, kita betul-betul manfaatkan, jaga amaliyah kita. Seluruh makhluk kecuali jin dan manusia waspada di hari Jumat itu. Kecuali jin dan manusia, seluruh makhluk waspada di hari Jumat. Karena mereka semua ngerti bahwasanya hari Jumat akan terjadi kiamat. Makhluk yang lalai itu cuma 2, jin dan manusia, setiap malam Jumat atau hari Jumat. Tapi seluruh makhluk setiap malam Jumat datang, mereka semuanya waspada, siap-siap, nggak ada yang lalai, nggak ada yang maksiat. Mereka siaga satu, khawatir besok menjelang fajar adalah kiamat. Hanya kita manusia yang banyak lalainya di malam itu.